Ya, mau menguras ilmunya Buya yang pasti nggak bakal terkuras ini, nggak bakal habis. Iya, iya, iya. Cuma gimana mau menguras? Dapatnya ya sepakat-sepakat saja dengan apa yang Buya sampaikan Iya, gitu. iya, iya. Eh, Semuanya itu kan karena persepsi ya Buya ya. Iya, iya. Dan persepsi itu kan muncul dari perspektif, dari sudut pandang yang berbeda. Iya. Termasuk soal Jabariyah dan Qadariyah, saya pikir itu adalah perspektif yang Iya. menghasilkan persepsi. Iya. Atau dalam bahasa lain mungkin itu adalah sikap mental. Iya, iya. Jadi persoalannya yang membuat itu jadi besar, jadi masalah adalah gini, manusia itu sesuai dengan apa yang Buya sampaikan tadi, ketika kaya berhasil, dia akan merasa keberhasilan itu karena dirinya. Dan kemudian ketika gagal, dia akan tiba-tiba ya sudah, ini takdir dari Allah gitu Iya, kan. iya. Artinya dua sikap itu tuh ada internal pada diri manusia. Oh iya. Yang salahnya bagaimana? Yang salahnya adalah Jabariyah itu mematikan mental Qadariyahnya itu dimatikan sama sekali. Sedangkan yang Qadariyah, mental Jabariyah itu dimatikan sama sekali. Itu yang membuat jadi masalah. Dia seakan-akan tidak mengakui bahwa itu sudah ada pada dirinya, bawaan sejak lahir. Nah, lalu bagaimana kalau memang itu adalah bawaan sejak lahir? Persoalannya berarti menjadi bagaimana sikap kita menyikapi bawaan itu gitu. Menyikapi sesuatu yang sudah include internal pada diri kita. Sama halnya kita menghadapi atau menyikapi hawa nafsu yang ada pada diri kita. Qadariyah Iya. itu ada di awal dan Jabariyah itu di ujung. Jadi kita berawal dari Qadariyah berujung pada Jabariyah. Ketika kita ingin dalam kondisi sakit, Qadariyah dulu berusaha berobat, tanya ke sana sini dan minum obatnya dengan benar, istirahat cukup dan lain sebagainya. Masih sakit ya Jabariyah gitu. Atau tambah parah ya kita usaha lagi. Kemudian pada akhirnya misalnya sudah divonis ini susah untuk disembuhkan ya sudah Jabariyah. Jadi manusia itu selalu berawal dari Qadariyah dan berakhir pada Jabariyah. Nah, kemudian sikap mental ini bagaimana mengelolanya? Mengelolanya kalau Jabariyah itu sebetulnya digunakan ketika kita dalam kesuksesan. Jadi kebalik. Ketika orang Qadariyah dalam kesuksesan, seharusnya dia Jabariyah dalam kesuksesannya. Bahwa apa yang dia raih selama ini adalah karena Allah juga gitu, bukan karena saya. Dan sebaliknya ketika orang dalam keadaan terpuruk harus Qadariyah mental yang harus dimunculkan. Ketika bisnisnya bangkrut, ayo kita bangkit lagi, kita bisa mengelola ini dengan baik, kita manage lagi, kemudian kita bisa berhasil lagi seperti semula, seperti kemarin. Itu saya kira penempatan mental itu yang tepat sehingga kita bisa tidak menyalahkan Jabariyah dan Qadariyah, tapi kita memadukannya dalam kehidupan ini untuk manfaat kita juga, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Karena dengan sikap mental Jabariyah yang ditekan adalah kesombongan. Dan dengan mental Qadariyah yang dimunculkan adalah rasa tanggung jawab. Jadi ketika misalnya di akhirat ditanya kenapa kamu melakukan ini dan itu karena memang kita punya mental Qadariyah gitu ya. Jadi harus bertanggung jawab. Yang paling curang adalah kita minta kebebasan. Kita minta ingin bebas melakukan ini dan itu, tetapi dia nggak mau ditanya di akhirat. Di dunia pengen Qadariyah, di akhirat pengennya Jabariyah Bu ya. Nah itu yang lucu gitu kan. Dia di dunia pengen melakukan kebebasan. Tapi pas di akhirat, kamu kenapa melakukan ini? Ya Allah, ini kan engkau yang menggerakkan semua. Kenapa tanya ke saya? Nah, saya pikir jangan jadi manusia curang seperti itulah gitu. Kira-kira menempatkannya itu dengan tepat. Mental-mental itu tidak dibunuh salah satunya, tapi di manage dengan baik. Kemudian yang satu lagi Bu ya, dua lagi sebetulnya. Yang pertama soal qadha mubrom dan mu'allaq. Itu kan lagi-lagi persepsi. Iya. Dan perspektif muncul dari perspektif yang berbeda. Iya.
kalau tidak digunakan perspektif seperti ini atau persepsi seperti ini agak sulit melihat takdir mubrom mu'alak, takdir yang dirubah dan tidak bisa dirubah. Katanya takdir mubrom itu tidak bisa dirubah, yaitu jodoh, rezeki, ajal. Saya pikir sempit sekali gitu kan melihat hanya 3 yang tidak bisa dirubah. Hujan juga tidak bisa saya rubah kok, gitu kan. Kemudian apakah saya mau ngopi atau minum teh juga agak sulit untuk merubahnya. Tetapi itu bisa dipahami ketika melihat perspektifnya. Kalau takdir dalam perspektif Allah, saya kira semuanya mubrom. Tidak ada takdir satupun yang mu'alak dalam perspektif Allah. Dalam perspektif malaikat, takdir itu semula mu'alak, kemudian jadi mubrom. Meskipun itu belum terjadi. Seperti, halo, suara saya bisa didengar? Halo. Iya, iya. Ini putus-putus? Enggak. Lancar. Okay. Lancar. Malaikat melihat takdir itu semula mu'alak. Seperti malaikat dalam rahim misalnya. Dia masih nebak-nebak. Apakah janin ini laki-laki atau perempuan? Apakah janin ini kulitnya hitam atau putih? Tapi di usia 4 bulan kandungan, kata Allah, catat malaikat itu bayinya laki-laki. Oh, laki-laki. Padahal belum lahir loh. Jadi pengetahuan malaikat berubah jadi mubrom. Yang semula mu'alak. Kemudian itu kulitnya hitam. Oh, ternyata kulitnya hitam. Seandainya saya bisa tanya ke malaikat itu, malaikat akan menjawab dengan tepat. Ya, malaikat, janin di kandungan istri saya laki-laki atau perempuan? Pasti malaikat akan menjawab dengan takdir yang mubrom. Karena dia sudah dikasih tahu oleh Allah. Tetapi kalau misalnya baru 2 bulan, pasti malaikat menjawabnya secara mu'alak. Nah, kalau perspektif manusia, maka semua takdir mu'alak. Nggak ada yang mubrom. Semua masih tergantung, nggak jelas kok besok kita mau apa. 1 detik kemudian atau 5 menit kemudian kita nggak tahu mau apa. Maka semua takdir itu mu'alak bagi manusia. Nah, kalau takdir itu mu'alak, maka sikap kita bagaimana menyikapi takdir itu? Yang kita lakukan adalah do the best. Lakukan yang terbaik. Kita qadariyah dulu, nanti kita berujung jabariyah nggak apa-apa deh. Pokoknya lakukan yang terbaik, karena semua takdir menurut kita adalah mu'alak. Kecuali takdir mubrom yang dibocorkan oleh Allah seperti Abu Lahab mau masuk neraka, misalnya begitu ya. Saya pikir semua adalah karena perspektif yang berbeda sehingga memunculkan persepsi yang berbeda pula. Nah, hati-hati dalam memilih tempat duduk itu aja. Terima kasih. Baik, Dan ini ada satu cerita menarik, Bu ya. Oke, terima kasih. Itu dengan cerita, saya nggak kalah dengan Pak Tato. Baik. Pak Tato kan sering cerita gitu ya, menyegarkan suasana. Oke, Kang Jidni. Karena saking idolanya saya dengan Buya nih ya. Kakak saya di sebuah tempat ngobrol sama saudaranya. Yang mereka berdua mengagumi Gus Baha. Mohon maaf saya sebut namanya. Terus kakak saya bilang, kalau Zidni pasti Buya Sakur. Gitu. Nanti anaknya mau ke sini, nanti saya tanya, coba bener nggak? Datang kan saya naik motor, berhenti. Terlalu, saya mau tanya pertama, apa saya bilang? Milih Gus Baha apa Buya Sakur? Buya Sakur saya bilang. Langsung ketawa semua gitu. Karena memang benar-benar ya saya mengidolakan Buya Sakur lah. Dan saya juga mengagumi Gus Baha, mengidolakan Gus Baha juga. Baik. Terima kasih itu saja. Yang bisa saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Analogi tentang takdir qadariyah, versi qadariyah dan juga versi jabariyah. Serta yang terakhir adalah tagline yang sangat utama dalam takdir, yakni mubrom dan mu'alak. Ya, penjelasannya. Begini, nanti pada akhirnya mah kita ada informasi lagi dari Al-Quran. Yang intinya apabila engkau ditimpa dengan kebaikan itu dari Tuhanmu. Tapi kalau keburukan dari dirimu sendiri. Jadi kalau kita pakai logika hakikat, Tuhan, jadi ada berapa pihak yang menentukan. Ini bisa menjadi seperti agama Manuwiyah di Persia. Tuhan ada 2, ada Tuhan kejahatan, ada Tuhan kebaikan. Di agama kuno di Persia itu agama Mazdak, bukan Mazdak. Tuhan punya ada 2,
kebaikan dan Tuhan kejahatan, dan pertarungan itu tidak pernah selesai. Kiamat akan datang ketika salah satunya kalah. Jadi kalau baik dari Allah, nah kita mesti memposisikan ayat ini ayat etika, ayat beretika dalam berakidah kepada Tuhan, bukan bahasa hakiki. Artinya jangan mengatakan saya ini berzina karena Allah ditentukan oleh Allah. Saya ini jatuh miskin, dimiskin oleh Allah. Kalau kaya dari saya sendiri. Tidak, dibalik. Kalau baik dari Allah, kalau buruk dari dirimu, dalam bahasa beretika. Kita saja di dunia ini, andai kan Anda seorang pegawai, ada masalah dalam pekerjaan sehingga gagal. Apa yang Anda katakan kepada atasan? Baik Pak, itu kesalahan saya. Selesai. Begitu, ini kan Bapak keputusannya, dipecat loh. Ini kan Bapak yang salah, dipecat. Paling tidak dimutasi ke Cirebon Timur. Iya, jadi itu ada. Jadi makanya kita melihat ayat-ayat Al-Quran ini, kita bicara perspektif lagi. Pertama kita lihat berbicaranya kepada siapa. Di situ kita bisa melihat perspektif kita akan lebih lengkap kalau kita melihat kepada siapa berbicaranya. Nabi Muhammad sendiri, hadis Nabi, kalau bahasanya mudah, gampang, ringan, enteng, itu pasti ngomongnya sama Abu Hurairah itu. Tapi kalau bahasanya sulit, ngejelimet, perlu dipikirkan, itu biasanya dengan Sayyidina Ali. Nah, Allah juga sama. Ini banyak sekali ayat-ayat Allah berbicara kepada orang Yahudi dipakai seperti untuk kita. Seperti hablum minallah wa hablum minan nas, itu untuk orang Yahudi, bukan untuk kita. Ini banyak sekali perlu ada bahasan khusus bahwa kalimat yang keluar dari mulut siapapun maksudnya apa belum dapat diketahui kecuali kita mengetahui siapa yang berkata, berkatanya kepada siapa, berkatanya bagaimana, dikatakannya seperti apa, di usia apa, tempatnya di mana, itu semuanya akan memberikan kejelasan. Asbabun nuzul itu hanya salah satu poin yang perlu kita tinjau dalam membangun persepsi semacam itu. Saya kira ini tidak akan pernah selesai kalau kita tidak melihat seperti itu. Bukan ketika Allah berkata kepada Bani Israel, bahasanya berbeda dengan berkata kepada orang-orang beriman. Kita berbicara Tuhan ditujukan kepada orang-orang yang sederhana, tidak akan sama dengan orang yang cerdas. Nah, untuk apa dikatakan seperti surat Yusuf diturunkan pada Kanjeng Nabi? Itu untuk menghibur Kanjeng Nabi sedang di dalam keadaan galau. Dikasih novel yang sangat bagus sekali. Ya, di dalamnya ada mauidhah-mauidhahnya. Nah, sehingga bagi saya ketika ingin memahami Al-Quran, saya tidak melihat bahwa harus dibuktikan kebenarannya. Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir, pelajarannya ini. Kemudian di mana ketemunya? Kemudian ikan yang lupa di atas batu, batunya di mana? Tanggal berapa? Nggak ada urusan sama. Kemudian Nabi Musa juga membelah lautan. Apa sebabnya? Enggak, saya tidak menuntut pembuktian ilmiah semacam itu. Kalau kita membaca Al-Quran, yang penting mauidhahnya diterima atau tidak. Yang penting mauidhahnya sampai kepada saya, selesai bagi saya. Itu adalah as-sabiqunal awwalun, para sahabat awal ketika membaca Al-Quran, seperti itu mereka bersikap. Yang penting tidak menuntut pembuktian ilmiah yang mendetail. Tidak usah membuktikan dari mana buktinya Nabi Sulaiman bisa mendengar semut memanggil-manggil teman-temannya
Wa qalatin namlu ayyuhan namlu tadkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman. Apakah semut itu berbicara pakai bahasa Arab, pakai bahasa Ibrani? Saya tidak menuntut itu. Yang penting mau idhohnya, motivasinya sampai kepada kita dan selesai bagi saya. Terima kasih, itu aja. Baik, terima kasih. Iya, Buya sudah menjelaskan bagaimana apa yang dipaparkan oleh Mas Jidni dari Cirebon Trimoun. Mas Jidni, kita tunggu lagi nanti dari waktu untuk tetap bergabung di acara kita pada sesi-sesi yang berikutnya.